Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadiannya akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru, nah dengarkan sampai akhir. Pertemuan yang menegangkan kembali terjadi saat Himawari sudah berada dalam kelompok Hinata. Dia ingin mengikutinya dengan dalih bertemu beberapa anggota klan mereka di Konagakure. Tetapi karena ini sedang dalam misi ya, Hima itu akhirnya ikut serta dalam rangkaian rangka mencari letak persembunyian Orochimaru markasnya lebih jauh. Di sanalah momen dia nanti akan melihat sendiri bahwa melalui Kurama itu tadi, Hima tahu siapa Jinchuriki ketiga di hadapannya ini, Yukimaru. Sementara itu, Boruto sendiri bersama para rekannya belum mengetahui bahwa Hima itu sudah berada di area era time travel sekarang ini. Pada saatnya nanti mereka jelas akan bertemu kan. Tetapi sekarang karena sebuah misi, Orochimaru ini ingin menemui Kabuto yang notabene adalah muridnya sendiri. Karena mereka kembali untuk menggunakan jasa Guren ya. Sangat jelas memang bahwa Orochimaru akan mengatakan bahwa Akatsuki sekarang itu sedang mencari Jinchuriki ketiga setelah gagalnya dua Jinchuriki sebelumnya itu. Yos, ini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex, seri time travel perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer, di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfiction ya, tidak berpatokan pada manga resmi. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silakan kalian enjoy aja menikmati keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu padu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto Shippuden. Let's go, kita mulai ceritanya yuk. Nah, cerita kembali dilanjutkan lagi ya, saat dimana Kiba Shino aja kaget melihat bocah yang ada di depannya juga memiliki kemampuan Byakugan. Hinata lantas berkata, tidak masalah, setidaknya dia bisa ikut dalam misi kali ini. Mereka semuanya lantas bergegas mencari titik koordinat baru yang diduga markas persembunyian Orochimaru. Disinilah ada beberapa hal menarik lainnya. Pertama, Byakugan Hinata ini ternyata tak lebih baik dari milik Himawari loh. Kenapa? Ada satu momen memang tepatnya ketika markas Orochimaru sudah diketemukan. Dia ingin melihat siapa yang ada di dalamnya, tetapi itu terhalang oleh sebuah segel. Hinata berkata, maaf teman-teman, aku tak bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Disinilah Himawari menawarkan diri, biar aku yang akan urus. Byakugan lock on. Himawari masuk ke dalam markas itu lewat sebuah penglihatan. Dan siapa sangka ya cuy, penghalang tersebut tertembus dan dia lantas bilang, di sudut sana ada satu pria muda dengan kemampuan ninja medis. Semuanya kaget. Oh, Hinata, Byakugannya itu kuat sekali. Mungkin akan sangat menarik jika suatu saat nanti dia bertemu dengan kakakmu dalam klan Hyuga yang kuat itu. Himawari ternyata penasaran. Kakak maksudmu? Tiba-tiba Shinobi itu lantas mengirim serangganya ya, si Shino ini. Dia mengikuti pergerakan tersebut. Nah, dia lantas bilang ternyata dia adalah Kabuto Yakushi, ninja medis yang tertulis dalam daftar buku bingonya. Ayo kita masuk dalam arenanya lebih dekat lagi. Ketiganya mulai masuk beserta Himawari. Nah, sementara di panel lain sendiri ya, tim Orochimaru sudah mau mendekat ke markas. Mereka yang baru saja melenyapkan Hidan Kakuzu, di antara mereka pun juga mengetahui kebenaran dari kekuatan karma Boruto pula. Orochimaru ini dituntut untuk ngebantu menekan karma aktif secara mendadak ya. Sarada kemudian berkata, nah Boruto selanjutnya itu apa? Apakah langsung mencari keberadaan Jinchuriki setelahnya? Orochimaru ini lantas bilang, kita akan kembali ke markas dulu. Ada sesuatu yang ingin aku urus dengan Kabuto pula. Kalian jangan terlalu kelihatan mencolok dengannya. Usahakan jika Kabuto belum mengetahui aliansi kita secepat mungkin. Hanya aku dan Sasuke yang akan masuk nanti. Mitsuki berkata, baiklah, dimengerti. Orochimaru kemudian menambahkan, aku punya seseorang yang dulu ngebuatku itu tertarik. Dia adalah 2 orang kemana-mana selalu bersama, Yukimaru Guren. Salah satu di antara mereka itu memiliki pondasi kekuatan cakra sangat besar dan setara dengan Biju. Yukimaru inilah nanti yang akan kita cek lebih lanjut. Apakah dia beneran Jinchuriki dan monster seperti apa yang sedang dia kendalikan? Aku juga saja tertarik penasaran tentang hal itu dan sebenarnya waktu awal aku ingin menggunakannya sebagai wadah pula.
Boruto lantas melihat berbagai pandangan masa depan mengerikan dalam hidupnya ya. Jika semua Jinchuriki tak selamat dan jika Orochimaru masih menjadi sosok nakal di masa lalunya. Karena lebih dari 2 Jinchuriki yang terserap Akatsuki, singularitas waktu dunia pun juga akan berubah. Itulah kenapa Boruto sangat-sangat memerlukan Jinchuriki maupun Orochimaru pula. Nah di sini dia Boruto lantas bilang cepat bawa dia keluar nanti Orochimaru. Segera kita bertemu lagi karena pada saatnya nanti Kabuto juga harus tahu aliansi yang sedang dijalankan. Meskipun aku merasakan tak benar-benar bisa mempercayainya pula, gerak-geriknya dan instingku bilang feeling ini yang aku terima bahwa Kabuto bisa aja berkhianat. Lalu kemudian berpindah lagi berbeda. Ternyata tim 8 Hinata, Shino, Kiba, Kamaru telah masuk lebih dekatnya ya. Mereka semuanya menyembunyikan cakra sebisanya itu meskipun bukan bagian dari Anbu. Akhirnya dia tahu bahwa Kabuto memang tengah berusaha mendekati seseorang yang dikenal Yukimaru dan juga Guren. Hal ini dikarenakan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan super itu ya. Momen inilah yang akhirnya menjadi penanda bagusnya karena ternyata Himawari kaget merasakan cakra sebesar ini di tubuh Yukimaru. Ketika perbincangan sedang terjadi antara Kabuto dan Yukimaru ya, disinilah sesuatu yang menarik terjadi pula. Karena dalam alam bawah sadarnya tiba-tiba Kurama muncul lagi dan menjelaskan apa itu sebuah faktor penentu bagi seorang Jinchuriki. Dia Kurama juga akan mengatakan Jinchuriki sekarang ini yang ada di depannya. Nah Himawari, kau juga sudah merasakan cakranya kan? Tidak salah lagi dia itu adalah sosok Jinchuriki sekarang ini. Aku ingat sekali karena dalam faktor masa lalu aku pernah bersama Naruto bertemu dengan wanita itu. Namanya memang betul Yukimaru dan penjaganya itu adalah Guren. Aku jelaskan sedikit bahwa di eraku dulu dia itu mati karena serangan dari anggota Akatsuki dan salah satu bijunya itu memang di antara Jinchuriki lain dialah biju yang menghilang tapi bangkit lagi seperti kasusmu itu. Tetapi kau memang tetaplah berbeda. Kami para biju dan Jinchuriki wadah kami menjadi target total dari kelompok Akatsuki yang diketuai oleh seorang pria dengan garis sama sepertimu, Uzumaki pula. Apa? Himawari kaget dong di sini. Lalu bagaimana cara kita menyelamatkannya nanti? Apalagi dia sama seperti kau menjadi seorang Jinchuriki pula kan? Dia lantas berkata, ya tapi di era sekarang ini para Jinchuriki normalnya belum benar-benar menguasai semua kemampuan monster dalam dirinya. Hanya 2 Jinchuriki yang bisa mengendalikan secara sempurna itu adalah Jinchuriki ekor 8 dan juga Jinchuriki ekor 2. Jelas itu sangat berbeda denganmu sekarang ini kan. Kau harus berusaha ngebantu menyelamatkannya nanti. Karena aku merasakan sesuatu yang dekat denganmu juga akan segera muncul dalam area sini. Uzumaki Boruto. Hah? Kakak? Jadi dia juga ada di sini juga ya? Kurama lantas bilang, yes aku merasakannya pula. Tiba-tiba saat mereka mendekat itu ternyata Guren sudah menyadarinya ya. Terjadilah pertempuran hebat di antara mereka. Bahkan siapa sangka Guren ini kemampuan kristalnya benar-benar merepotkan loh. Shino dan Kiba juga serasa terpojok sekarang ini. Mereka ini ternyata menempatkan penjaga sekuat ini untuk wanita tersebut. Tiba-tiba aja dalam beberapa detik setelahnya ya, teknik berlian kristal pink muda tersebut menyegel senjata-senjata serangga Shino. Bahkan dalam beberapa detik saja Hinata juga terkurung di dalamnya loh. Semuanya jelas menjadi panik dong. Namun ada satu sosok yang benar-benar marah melihat bagaimana Hinata itu terkurung dengan berlian tersebut. Dialah Himawari dan dia juga berkata, lepaskan wanita itu sekarang juga. Cakra besar mengalir keluar dari tubuh Himawari dan dalam keadaan marah tersebut cakranya serasa disadari oleh seseorang dan beberapa di antara mereka. Yukimaru merasakan ada sebuah keanehan di sana. Sementara itu Orochimaru juga mulai menyadarinya pula. Mitsuki sebagai ninja tipe sensor mulai berkata cepat. Nah Boruto sepertinya ada aura Jinchuriki di area sekitar. Sarada lantas melanjutkan, ya cakra ini semakin kuat. Tiba-tiba panel sudah memperlihatkan Himawari yang melompat bersiap menyerang dari satu sisi depan Guren ya dengan cakar besarnya tersebut. Kurama dalam faktor Himawari bersiap melakukan satu kombinasi mengesankan. Cakra besar dalam evolusi faktor yang unik pula. Ledakan itu akhirnya menandai ending di cerita ini. Ya segalanya kian seru aja kan. Di bagian epilog endingnya tertuliskan kalimat menarik nakama. Yang terkuat kini muncul dengan semangat hebatnya. Bunga matahari itu mekar sekali lagi. Uzumaki Himawari. Dan ceritanya selesai sampai di situ. Ya kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi itulah tadi ya berbagai hal menarik dari alur pembahasan time travel kita kali ini.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya di channel ini agar terus berkembang sehingga kita antusias memberikan alur Boruto Naruto lebih menarik tentunya di saga Boruto 2 Blue Vortex-nya. Oke, have a nice day nakama, see you next time and salam shinobi. これは俺の物語だ。